tahu belum nih? Belum. Belum. Iya. Keluarga ada tahu nggak? Belum juga Pak. Belum ada juga. Iya. Ada keluarga Muslim? Muslim ada Pak. Ada ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan buat kita semua. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang mu'allaf, seorang yang terketuk hatinya untuk masuk ke dalam Islam. Namanya siapa? Yemima Naomi Pak. Yemima Naomi. Ini orang Jepang ya atau orang apa? Asli Makassar. Orang Makassar, saya kira orang Jepang. Yemima Naomi. Panggilan siapa? Yemima karena Pak. Yemima. Mima ya. Iya. Agama sebelumnya apa? Kristen Pak. Kristen. Mungkin saya mau tanya Mima nih. Dalam proses untuk masuk ke dalam Islam, apakah ada yang mempengaruhi, ada yang memaksa, atau ada hal-hal lain? Sejauh ini tidak ada sih Pak. Tidak ada. Artinya atas keinginan sendiri ya. Iya. Keinginan sendiri. Mungkin bisa cerita sedikit kenapa ya Mima tertarik masuk Islam? Awalnya itu Pak Ustadz, kenapa saya bisa tiba-tiba mau berubah pikiran ya? Berubah pikiran. Iya. Saya pertama masih bingung sama Trinitas. Gitu ya. Di Kristen bilang kenapa, banyak orang bilang kenapa Tuhannya ada 3. Iya betul. Setelah saya lihat juga agama-agama yang lain, bisa disebut contoh misalnya Hindu, dia juga menganut sistem Trinitas karena dewanya ada 3. Iya. Hindu juga dewanya ada banyak. Iya. Iya. Terus di Islam kenapa? Hanya di Islam yang saya tahu itu satu-satunya Tuhan yang disembah itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Iya. Jadi Mima ini tertarik ke Islam setelah mempelajari ya, membanding-bandingkan agama-agama yang ada, terutama konsep tentang ketuhanan ya. Kalau dalam Kristen kan ada Trinitas, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Anak, atau Yesus Kristus juga ya. Nah, kalau di dalam Islam itu memang tidak seperti itu konsepnya ya. Karena dalam Quran surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan dia. Jadi Allah itu esa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang Maha Esa. Tidak mungkin 2 atau 3 atau banyak. Coba bayangkan kalau Allah itu misalnya 2 atau 3 banyak, terus ada yang satu mau terbitkan matahari dari timur, ada yang satu mau terbitkan dari barat. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, tentu akan terjadi kekacauan ya, kekacauan. Jadi itu ya, jadi rupanya itu yang melatar belakangi Mima untuk berkeinginan untuk masuk Islam. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain lagi? Saya juga sudah pelajari pesan tentang ayat-ayat yang ada di Alkitab yang menurut saya penjelasannya agak kurang. Ya, mungkin kurang difahami mungkin gitu ya. Iya, baik. Berarti ini betul-betul Mima ini sudah mantap masuk Islam karena dia sudah belajar dan membaca kitab-kitabnya sendiri yang sebelumnya, bahkan juga mungkin sudah belajar sedikit mengetahui tentang agama-agama yang lain. Akhirnya pilihannya ke Islam sebagai pelabuhan terakhir untuk sebuah keyakinan. Iya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Mima bahwa ketika kita masuk Islam, pintu untuk masuk Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dalam Islam, Yesus Kristus itu kita hargai sebagai seorang nabi, namanya Nabi Isa alaihissalam. Dan bahkan seorang muslim tidak boleh mengingkarinya. Siapa yang mengingkari kenabian Nabi Isa, maka dia kufur. Karena dia adalah bagian daripada nabi-nabi Allah yang pernah Allah utus ke permukaan bumi ini. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Daud, ya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita yakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya Nabi Isa? Dikatakan bahwa Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Memang betul. Tapi itu namanya dalam Islam disebut mukjizat. Bukan karena dia Tuhan. Tapi itu mukjizat. Artinya kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi itu terjadi atas izin Tuhan. Sama ketika Nabi Ibrahim dibakar, tidak mempan dengan api, maka itu mukjizat. Ya. Sama ketika Nabi Musa membelah lautan, itu namanya mukjizat. Ya, jadi apa yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam disebut mukjizat. Bukan karena dia Tuhan, tapi itu adalah tanda kenabian. Baik, saya akan menuntun Yemima Naomi untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, sebagai tanda bahwa memang Yemima Naomi ini memang betul-betul siap untuk masuk dalam Islam. Alhamdulillah ada saksi kita ada Pak Rudi Hadi Suwarno, tapi bukan yang apa namanya, Rudi Hadi Suwarno itu yang yang penata rambut ya, bukan. Jadi teman kita di Masjid Cengho. Terus ada siapa, maaf Pak? Ya? Yes. Terus yang satunya? Nikita. Bukan Nikita Mirsani ya? Bukan. Ya. Nikita yang ada di Makassar. Alhamdulillah. Jadi kita lakukan di kantor karena telat tadi, mestinya disaksikan oleh jamaah-jamaah. Tapi jamaah sudah pada pulang, anak-anak santri juga sudah pada istirahat. Baik. Yemima Naomi siap ya? Siap, insyaallah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Saya rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi dalam Islam itu namanya pintu gerbang masuk ke dalam Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Jadi kalau dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi setelah mengukrarkan 2 kalimat syahadat, nanti Mima belajar sholat. Puasa biasa nggak? Pernah nggak? Pernah. Ya. Biasa puasa. Ya, puasa. Tapi puasanya kita itu kan tidak seperti puasa-puasa yang lain ya. Bukan berarti puasa terus ya. Kita makan sahur, kemudian hanya sampai batas sore hari pada saat maghrib. Kemudian zakat. Zakat itu adalah mengeluarkan harta jalan Allah. Tapi zakat itu ada 2 macam. Ada zakat mal, itu bagi yang memang yang memang sudah mencukupi hartanya. Ya. Dia hanya keluar 2,5%. 2,5% ya. Jadi
Itu pun ada namanya nisab dan haul, cukup nisabnya, dan itu berputar 1 tahun, sekali setahun dikeluarkan. Jadi misalnya kalau 85 gram emas kita punya nilainya, dimiliki selama 1 tahun, maka dia keluar 2,5%. Tidak seberapa ya. Kalau maaf, kalau tidak salah, kalau di gereja itu perpuluhan ya. Iya. Itu malah lebih besar lagi ya. Perpuluhan. Kalau kita hanya 2,5% itu setahun. Dan itu tidak wajib kalau tidak sampai nisabnya, tidak sampai ukurannya. Ya. Kemudian yang kedua, nanti mima ini sudah wajib keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat Ramadan. Ya. Mima bisa keluarkan dengan nilai sekarang ini kita untuk lebih mudahnya untuk memahami itu 4 liter beras. 4 liter beras dikeluarkan. Kasih saja di masjid, nanti masjid yang distribusi. Gitu ya. Selanjutnya yang lain belajar yang lain ya. Belajar bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, dan bagaimana yang lain-lainnya. Jadi belajar Islam. Jadi di keluarga ada Islam ya? Iya, ada Pak. Apanya? Dari keluarga Bapak. Keluarga Bapak ya? Bapak punya apa tante? Tapi kedua orang tua masih Kristen. Masih nonis ya. Istilah kerennya sekarang non-Islam ya. Tapi setelah mima masuk Islam ini, nanti kewajibannya tetap berbakti sama kedua orang tua ya. Tetap harus menghargai, tetap harus menghormati orang tuanya meskipun beda agama ya. Itu diajarkan dalam Islam. Jadi cuma ketika disuruh untuk melakukan kembali kepada agama itu yang ditolak. Tapi untuk hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan agama, wajib hukumnya untuk ditaati. Tidak boleh untuk dibantah. Ya. Kalau ada sesuatu misalnya mima bisa berikanlah kepada orang tua yang terbaik. Ya. Karena itulah yang diajarkan dalam Islam. Baik, mima ya mungkin ini barangkali mudah-mudahan mima ini istiqomah insyaallah dalam Islam. Istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah agama. Mudah-mudahan insyaallah nanti mima Allah kasih rezeki, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat haji dan umrah insyaallah. Siapa tahu ada teman-teman yang mau kasih umrah mima. Ya, insyaallah. Berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Saya kira itu. Ada pesan yang lain? Tidak ada? Ya, cukup ya. Baik, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan berikan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan selamat kepada Mima. Terus minta tolong Al-Qur'an dengan mukena 1. Ada mukena di situ. Ya, itu. Al-Quran ada di meja. Ada. Ya. Jadi ini kenang-kenangan dari masjid buat Mima berupa mukena untuk sholat. Kemudian Al-Quran ada terjemahnya. Kalau bisa baca ayatnya, terjemahnya dulu. Kalau Mima mau belajar, insya Allah Masjid Cengho ini siap selalu ketika Mima mau belajar di sini. Insya Allah, baik belajar mengaji, mau belajar apa saja, insya Allah. Selama bisa, insya Allah di sini bisa belajar bersama-sama. Ya, mohon diterima. Ya, untuk sertifikatnya sebentar saya buatkan. Oke ya, jadi alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah memberikan support. Ya, saya doakan semua istiqomah semua. Kalau bisa saya doakan juga mudah-mudahan suatu saat berhijab semuanya insyaallah. Amin. Ya, besok atau lusa seperti Allah beri hidayah Ramadan ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman,
Inilah teman-temannya, siapa? Zoya Amira Maulia. Terus nanti dipanggilnya siapa ya? Mungkin Maul. Hah? Maul. Kok Maul sih? Amira atau Zoya lah. Gitu. Lebih enak. Kalau Maul gimana? Agak aneh sih kedengarannya. Mending Zoya deh. Ya, panggilnya Zoya. Nah, teman-teman sekalian, ini temannya yang selalu mudah-mudahan berikan terus support kepada Zoya ya, supaya istiqomah dalam Islam. Bahkan teman-teman semua mudah-mudahan juga teman-temannya juga ini diberikan hidayah, dapat menutup aurat ya, pakai jilbab teman-teman. Insya Allah. Jadi perlahan-lahan. Kalau tidak hari ini mungkin besok atau lusa atau kapan saja Allah kasih hidayah. Tutup aurat. Iya, terima kasih. Saya serahkan sertifikatnya. Iya. Oke, terima kasih semuanya. Saya doakan juga mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, dimudahkan urusannya. Kalau belum punya jodoh, mudah-mudahan cepat-cepat jodoh semua insya Allah. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.